Halo, kali ini akan dibahas mengenai tata nama Ayupek, Alkena, dan Alkuna. Oke, yang pertama, penamaan Ayupek Alkena rantai lurus. Bagaimana cara kita menamai struktur berikut? Tentunya kalian harus ketahui lagi dan menghafal lagi rumus molekul dan nama deret homolog alkena. Tentu ini tidak akan sesusah waktu menghafal alkana yang pertama, karena jika kalian telah hafal deret homolog alkana, untuk menghafal deret homolog alkena itu akan sangat mudah. Karena perbedaannya hanya sedikit sekali. Misal, pada alkana C2 namanya etana, sedangkan pada alkena kata ana itu diganti akhiran ana menjadi ena, jadilah etena. Begitu juga dengan C3 yang awalnya propana menjadi propena di alkena, dan seterusnya. Selain itu perbedaannya, alkena mengandung rangkap 2. Sehingga penamaan rantai lurusnya itu tidak sama dengan alkana. Jadi, pada rantai lurus, kalian perlu menyebutkan atau memberi nomor rangkapnya ada di C nomor berapa. Untuk memberi nomor, kalian bisa memberi nomor dari ujung yang paling dekat dengan rangkap. Berarti karena di sini rangkapnya, berarti dari sini penomorannya. Jadi nomor 1 di sini, kemudian 2, 3, 4. Nah, karena ada 4, berarti namanya butena. Dan karena rangkapnya di nomor 1, berarti ditulisnya posisi rangkapnya dulu, nomor 1, strip, nama induknya, yang ini, nama rantainya, butena. Jadi 1 strip butena, inilah namanya. Oke, kita lanjutkan contoh nomor 2. Ini juga sama caranya, kalian harus memberi nomor pada C yang ada rangkapnya. Ini, agar tahu. Ini kan di sini, ya. Rangkap ini terkandung pada C yang ini dan C yang ini. Jadi kita akan berikan nomor. Dari mana memberikan nomor? Dari ujung yang paling dekat dengan rangkap. Dari sini. Dari sini 1, 2. Kalau dari sini 1, 2, 3, 4. Jauh. Tidak boleh seperti itu. Dari sini berarti nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena 6 berarti namanya heksena. Sekarang posisi rangkapnya ada di nomor 2, berarti tulis dulu 2 strip heksena. Oke, seperti itu cara penamaan alkena rantai lurus. Cukup gampang. Jadi tinggal nomborin rantainya dari ujung yang paling dekat dengan rangkap. Kemudian tulis posisi rangkapnya ada di mana, baru lanjutkan dengan nama rantainya. Selesai. Oke, kita lanjutkan ke alkena rantai bercabang. Ini ada beberapa aturan, tapi masih mirip dengan yang tadi. Hanya bedanya di rangkap. Oke, aturan yang pertama menentukan rantai utama, yaitu rantai karbon yang paling panjang dan wajib mengandung ikatan rangkap. Nah, itu bedanya. Selain yang paling panjang, juga harus mengandung ikatan rangkap. Jadi rantai utama diberi nama alkena. Kalau dia ya rangkap 2. Sedangkan nanti kalau rangkapnya 3, berarti diberi nama alkuna. Selanjutnya menentukan cabang, yaitu gugus yang terikat pada rantai utama dan diberi nama alkil. Jadi kalian harus ingat lagi tata nama alkil yang telah diberikan terdahulu. Selanjutnya, rantai utama diberi nomor dari ujung yang terdekat dengan ikatan rangkap. Ya, jadi bedanya dengan yang alkana, pemberian nomor dari ujung yang paling dekat dengan cabang. Sedangkan pada alkena dan alkuna nanti, itu pemberian nomor dari ujung yang paling dekat dengan rangkap. Oke, biar tidak hanya teori saja, kita lanjut ke pembahasan soalnya. Ini contohnya. Jadi,
Di contoh ini sudah terlihat ada rangkap 2, berarti alkena ya. Nah, yang pertama yang harus kalian lakukan adalah mencari rantai utamanya atau menentukan rantai utama. Harus mengandung ikatan rangkap dan C-nya paling panjang. Misalkan kita hitung dari sini 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti rantai utamanya pasti 5. Kita pakai yang lurus. Nah, yang merah ini adalah rantai utama. Rantai utamanya kita berikan nama, karena 5 namanya pentena. Ingat, karena ini alkena, jadi pentena jadinya ya, akhirannya ena. Selain rantai induk, namanya cabang. Ini cabangnya CH3 namanya sama, metil. Jadi kalau cabang itu sama saja mengikuti tata nama alkil. Selanjutnya, kita akan memberi nomor pada rantai utamanya dengan cara penomorannya dimulai dari ujung yang paling dekat dengan rangkap. Dari sini, ini rangkapnya nomor 1, kalau dari sini jauh. Nomor 4 jadinya. Oke, kita kasih nomor. 1, 2, 3, 4, 5. Untuk penulisannya, tulis dulu seperti biasa posisi cabangnya. Yaitu cabangnya ada di nomor 4. Berarti tulis 4 strip, nama cabangnya yaitu metil. Kita tulis metil. Selanjutnya, nah ada perbedaan sedikit. Di sini kita tulis posisi rangkapnya ada di nomor berapa. Oke, rangkapnya ada di C nomor 1. Baru kemudian tulis rantai utamanya, yaitu pentena. Jadi bedanya ada rangkapnya ini. Jadi rangkapnya ada di nomor 1. Struktur ini namanya 4-metil-1-pentena. Oke, kita lanjutkan ke contoh nomor 2. Nah, dari struktur ini, pertama ya tentunya kita mencari rantai induknya dulu atau menentukan rantai utamanya. Ingat, harus mengandung rangkap dan C-nya paling banyak. Kita hitung dulu dari ujung ke ujung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, jadi 6 ya, paling banyak. Oke, kita pakai yang lurus saja. Nah, ini yang merah adalah rantai utamanya. Ada 6, berarti namanya heksena. Selain yang merah atau selain rantai utama, itu adalah cabang. Di cabangnya ada cabang etil yang ini, kalau digabungkan jadi C2H5, itu namanya cabang etil. Kemudian ada cabang metil di sini dan di sini. Selanjutnya kita berikan nomor pada induknya. Caranya berikan nomor dari ujung yang paling dekat dengan rangkap. Berarti dari sini. Oke, nomor 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Selanjutnya kita tuliskan seperti biasa posisi cabangnya dulu. Karena ada etil dan metil berarti tulis dulu yang E, yang etil. Oke, ini langsung ya. Jadi 4 etil. Ini karena etilnya di nomor 4. Kemudian baru yang metil di nomor 2 sama di nomor 4. 2,4. Karena ada 2 berarti dimetil. Di ini menunjukkan 2. Kemudian rangkapnya ada di C nomor 2. Berarti tulis 2. Kemudian rantai utamanya adalah heksena, tulis heksena. Dan ini jangan lupa, tanda strip, tanda koma ini harus dibuat. Jangan diacuhkan ya. Jadi kalau mau memisahkan angka dengan huruf harus ada tanda strip. Kemudian kalau ada angka sama angka harus ada tanda komanya. Itu penting karena ini kita menamai sesuai aturan IUPAC. Oke, kita lanjutkan ke penamaan IUPAC alkuna rantai lurus. Caranya sama dengan alkena tadi. Misal contohnya seperti ini. Ya, tentunya kalian harus ingat kembali deret homolognya. Bedanya dengan alkena, akhirannya saja. Kalau tadi ena, sekarang una. Misal, C2 tadinya etena, kalau di alkuna jadinya etuna.
Kemudian kalau C3 tadinya di alkena adalah propena, berarti di alkuna namanya propuna, dan seterusnya. Selanjutnya, untuk menamai struktur ini, kalian perlu memberikan nomor dari ujung yang paling dekat dengan rangkap. Ya, tentu dari sini ya. Oke, kita beri nomor 1, 2, 3, 4. Oke, untuk penulisannya kita tulis dulu rangkapnya ada di nomor berapa. Ini ada di C nomor 1, berarti 1. Kemudian C-nya ada 4, berarti 1 butuna. Jadi una ya, karena alkuna. Oke, contoh nomor 2. Jadi C-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Ya, penomborannya pasti dari ujung yang paling dekat dengan rangkap, yaitu dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Namanya adalah, tulis dulu posisi rangkapnya, ada di C nomor 2. Jadi 2, karena 6 berarti heksuna. 2 heksuna. Dan ingat ada stripnya untuk memisahkan angka dengan huruf. Oke, selanjutnya penamaan Ayupek alkuna rantai bercabang. Bagaimana caranya menamai struktur ini? Mirip dengan alkena yang bercabang tadi. Pertama ya tentunya tentukan dulu rantai utamanya. Rantai utama harus mengandung rangkap. Dalam hal ini ya rangkap 3 karena alkuna. Dan juga C-nya harus paling banyak. Kita hitung dulu dari ujung ke ujung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. 7 yang paling banyak ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita ambil saja yang lurus. Nah, ini adalah yang merah rantai utamanya. Karena 7 namanya adalah heptuna. Jadi namanya heptuna. Selain yang merah atau selain rantai utama adalah cabang. Di cabangnya ada metil di sini, ini juga metil, ini juga metil. Jadi ada 3 metil. Selanjutnya kita berikan nomor pada rantai utama. Penomboran dari ujung yang paling dekat dengan rangkap. Dari sini. 1, 2. Jadi tidak lagi dari ujung yang paling dekat dengan cabang ya, biarpun ini cabangnya jadi nomor 2, tidak. Karena untuk yang memiliki rangkap, yaitu alkena dan alkuna, penomoran selalu dimulai dari ujung yang paling dekat dengan rangkap. Berarti dari sini. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Namanya adalah 4,6,6. Nah, karena ini metilnya ada di 4, di 6, dan di 6 juga. Trimetil. Tri menunjukkan metilnya ada 3. Metil, nama cabangnya metil. Kemudian strip 2. 2 karena ya posisi rangkapnya di nomor 2. Heptuna karena rantai utamanya heptuna. Jadi 4,6,6 trimetil 2 heptuna. Oke, kita lanjutkan ke pengayaan. Buatlah rumus struktur dari senyawa 2,5 dimetil 3 heksuna. Caranya sama seperti yang di alkana, jadi dari belakang dulu mengerjakan. Kita lihat dulu rantai utamanya. Oke, rantai utamanya adalah heksuna. Heksuna berarti C-nya ada 6 dan ada rangkap 3-nya di nomor 3. Oke, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini di nomor 3. Bisa juga dari sini hitungnya. 1, 2, 3. Sama-sama nomor 3. 4, 5, 6. Selanjutnya ya, berikan nomor. Bebas dari ujung mana. Misalkan dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Selanjutnya lihat cabangnya, itu ada cabang metil. Di nomor 2 sama di nomor 5. Berarti di 2 sama di 5 ada cabang metil. Metil itu CH3. CH3. Selanjutnya tinggal melengkapi C dengan H. Nah, ingat seperti yang di alkana, C itu punya 4 elektron valensi,
punya 4, kita anggap punya 4 tangan, ketika tangannya sudah digunakan 1 atau elektron valensinya sudah berikatan dengan C ini sebanyak 1, artinya elektron valensinya lagi 3 belum berikatan, maka ikatkanlah dengan H, atau kita anggap tangannya yang lagi 3 sisanya itu berikatan dengan H. Oke, jadi CH3 ditulis di sini. Nah, sedangkan C yang ini sudah digunakan tangannya sebanyak 3, berarti tinggal lagi 1 saja belum berikatan, kita ikatkan dengan H, berarti hanya ada 1. Kalau di sini, C-nya sudah berikatan ini, elektronnya sebanyak 4 ya, 1, 2, 3, 4. Tangannya sudah habis berikatan, berarti tidak usah isi H lagi. Ini juga sama, sudah habis berikatan elektronnya, sudah 4, sudah digunakan semua, berarti tidak usah isi H. Kalau yang di sini baru 3 digunakan, berarti perlu lagi 1 hanya. Nah, kalau ini sudah digunakan 1, berarti perlu lagi 3. Oke, sekian untuk pembahasan tata nama IUPAC, alkena, dan alkuna. Terima kasih sudah mendengarkan dengan baik.